Oke. Sekarang PowerPoint Mister udah kelihatan nggak di Asyam? Sudah kelihatan di Asyam PowerPoint Mister? Udah. Dah, oke. Mantap. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang baru, yang kemarin ada yang mau ditanyain dulu nggak Asyam mengenai bagaimana penggunaan variabel? Nggak ada? Yakin ya? Oke, kalau gitu Mister mau nanya. Nah, karena Asyam nggak ada pertanyaan, Mister mau nanya nih. Kita review dikit aja. Kalau kemarin kan kita pakai variabel nih ceritanya. Nah, variabel itu apa tuh? Sekalian contohnya deh, biar nanti gampang. Apa tuh? Variabel yang kita pakai kemarin itu sebenarnya apa sih yang dipahami oleh Asyam? Pakai bahasanya Asyam boleh? Gimana? Apa yang dimaksud dengan variabel? Sebelum kita masuk ke bagian yang clone nih. Karena di modul 6 ini kita akan belajar hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Tapi Mister mau mastiin dulu nih. Asyam clear nggak nih dengan yang udah kita pelajari kemarin? Apa nih Asyam? Menurut Asyam, variabel itu apa? Halo, Asyam? 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 Halo Asyam? Variabel itu apa tuh Asyam? Asyam? Halo, halo? Suara Mister terdengar? Terdengar. Oke, apa tuh? Variabel apa tuh? Apa yang itu yang kita pakai kemarin. Apa tuh berarti variabel? Apa namanya? Bentar. Bentar, aku buka. Apa namanya? Gimana cara ngomongnya? Bentar. Gimana aku ngomongnya? Boleh pakai bahasanya Asyam. Nanti Mister akan Bentar, Asyam juga pakai itu print, pakai variabel. Jadi variabel itu apa tuh? Variabel yang kayak atur perintah ke bantuan. Habis itu artikan bantuan sama dengan gitu. Atur itu komen. Kalau yang variabel apa? Kalau itu instruksi atau komen. Nah, kalau variabel itu apa tuh? Halo, gimana Syam? Variabel apa tuh? Halo Syam. Asyam, masih terdengar suara Mister? Asyam? Asyam? Halo? Halo Asyam? Kalau yang tadi yang dijelasin Asyam itu adalah perintah. Nah, kalau yang variabel itu apa? Variabel. Apa ya? Yang variabel itu kayak misalnya tanya dan tunggu. Nah, habis itu ada variabel jawaban, variabel pemikiran. Oke, nice. Jadi itu adalah variabel. Nah, good. Nah, sekarang kita masuk ke bagian clone ya. Kemarin kita udah belajar mengenai variabel, penggunaan variabel. Nah, sekarang Mister mau coba masuk ke materi berikutnya mengenai clone. Oke, Mister mau slideshow dulu. Ya. Kalau kita mau menduplikat atau menggandakan sprite itu kita bisa gunakan fungsi clone. Jadi komen clone ini untuk menggandakan sprite atau apapun objek. Ya, clone. Clone ada di mana itu variabelnya? Clone itu ada di sebentar, Mister buka dulu ya. Kalau nggak salah di kontrol ya, kalau nggak salah ya. Bentar. Di palet kontrol yang warna orange. Bukan yang variabel ya, ada yang di palet kontrol. Nah, itu adalah clone. Clone itu nanti kita akan bagi jadi dua. Ada yang pabriknya atau yang akan menghasilkan clone-nya. Sama satu lagi yang dia itu nanti akan menjadi kopiannya atau clone-nya. Nah, kalau kita nyebutnya clone kalau di dalam Scratch. Tapi gampangnya kayak ketika aku mulai sebagai clone ya. Bener. Itu nanti yang akan jadi kopiannya, Syam. Nah, kalau yang jadi pabriknya yang mana komennya? Hah? Kalau yang jadi pabriknya
atau yang jadi master clone-nya pakai komen apa? Kalau kan ada 3 nih, ada when I start, create clone, sama delete this clone. Nah, kalau yang akan menghasilkan clone kita pakai yang mana? Yang akan menghasilkan clone. Bentar. Di dalam situ ya, aku tadi lagi ada tugas nomor 3. Oke. Yang clone itu artinya nih. Bentar. Yang mana? Yang Asyam share screen ya. Boleh. Yang mana yang bisa? Kan default ya. Di sini nih aku mulai sebagai clone seharusnya. Ini aku mulai sebagai clone itu kan nanti dia akan bertindak sebagai kopiannya. Jadi ibarat fotokopi itu kopiannya yang jalan. Nah, tapi kalau dia mau munculin klonnya, nah itu ada di mana tuh? Itu udah ada tuh muncul. Komen apa yang dia akan menghasilkan klon? Ini. Iya, betul. Nah, jadi itu ditambahkan dulu. Nah, nambahin ini itu di bawah bendera hijau, Asyam, bukan di bawah ketika aku mulai sebagai klon. Oh, oke. Ditaruh di bawahnya itu setup. Nah, sip. Nah, nanti ditambahin itu, tunggu 0,2 detik. Udah gini doang. Oke, terus ditambahnya bawahnya belum. Kan ini udah jadi clone, tapi clone-nya belum digerakin kan. Coba di-scroll ke bawah. Daun-daun berjatuhan. Nah, itu dia. Nah, ini yang tadi Asyam ambil ketika aku mulai sebagai clone. Di bawahnya. Oh, iya. Nah, yang tadi Asyam ambil. Nah, ditambahkan dengan yang komen yang ada di situ. Pergi ke bentar. Daunnya mana? Daunnya di mana, Mister? Daunnya di hide itu. Kalau mau tahu bentuk daunnya di show dulu. Dia ada di atas tuh, di dekatnya ranting. Ya kelihatan udah. Kelihatan kan? Dia sengaja di hide supaya dia nanti nggak akan ini, nggak mengganggu. Oh, oke. Bentar, aku cek lagi. Oke. Oh. Hal. Nah, karena dia di hide, jangan lupa ditampilkan dulu. Karena kan tadi di hide tuh. Nah, pakai komen tampilkan yang ada di tampilan. Yang ada di warna itu kan ada tampilkan toh, di bawahnya pergi ke X ada tampilkan. Itu punyanya Asyam belum ditambahin komen tampilkan. Nah, itu. Di bawahnya pergi ke X. Nah, sip. Nah, habis itu lanjut ke komen berikutnya. Ada fall, cap. Setup mana? Setup belum. Setup di sebelah kanan, itu. Mana? Digeser ke kanan lagi. Fall. Sebelah kiri, digeser lagi ke kiri. Ke kiri lagi. Nah, itu dia. Sembunyi dia. Jauh banget loh. Iya. Terpental ya. Cap, terus terakhir hapus clone. Hapus clone ini. Yes, simple. Oke, sekarang coba Rani. Nah, kayak gitu. Jadi nanti dia akan selalu memberikan efek bunga yang jatuh. Sorry, kok bunga? Daun ya. Daun kering yang jatuh. Nah, ini Mister mau sedikit jelasin dulu. Yang ada di dalam clone ini, dia akan selalu mendapatkan sifat dari yang ada di orang tuanya. Orang tuanya itu maksudnya yang masternya. Kalau tadi daunnya yang asli, ya bener, yang asli. Jadi kalau tadi daunnya yang asli itu di hide, kalau nggak dia ditampilkan, maka dia akan ikut tersembunyi itu Asyam. Makanya kita butuh komen tampilkan pada saat mulai klonnya. Nah, fall itu adalah cara si klonnya supaya dia bisa turun, jatuh pakai yang komen fungsi fall ini. Yang artikan fall, ulang sampai. Nah, itu dia sebenarnya manggil itu. Nah, kalau cap itu untuk yang bagian bawahnya ketika udah sampai ke bagian koordinat tertentu, nanti dia akan
digambarkan. Kalau ini kan ada gambar pen ya. Digambarkan di situ kayak bentuk daun. Nah, sekarang Mister mau tanya. Kalau dipergi ke X, itu kan ada Y sama dengan 200. Itu tujuannya kenapa ya? Kok ada di setup Y-nya 200? Biar kayak jatuh dari atas. Kalau misalnya Y di bawah 2, misalnya kayak 10, nanti kayak gajah udah di bawah memang. Oke. Mantap. Oke, clear. Ada yang ditanyain lagi nggak nih? Gak ada. Aman? Oke, next. Ke nomor 2. Jangan lupa di-save dulu. Di-save, habis itu kita ke nomor 2. Jangan lupa di-save. Save dulu. Di-stop dulu biar dia nanti ini. Nah, dicek, habis itu disimpan. Oke. Nah, nomor 2 ini cara yang sama nih, sama kayak tadi. Jadi saljunya yang asli disembunyiin. Nah, langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Ada 2 sprite. Ambil aja yang satu, yang di bagian snow-nya. Yang sprite 2, yang sprite 1 apa? Yang sprite 1 itu nggak dipakai tuh. Yang dipakai yang snowflake-nya aja. Nah, ini langsung kita cek dulu. Gini. Berarti, bentar. Sayang. Sayang loh, Mister, gak bisa di copy. Iya. Karena kita pakai ini sih platformnya, nggak ada fitur untuk backpack. Tunggu. Wah, cuma ini. Gimana tuh? Ini kata ini cara memang bisa dipakai sih di Chromebook ini. Oke, gimana? Asyam buka 2 tab sekaligus. Yang satu buka yang satu, jadi Asyam tahu yang mana. Habis itu yang kedua Asyam buka yang nomor 2. Oh. Dibuat ini ya, side by side. Oke. Jadi gampang. Nah, sekarang coba dieksekusi yang nomor 2. Gimana yuk? Key-nya sebenarnya sama seperti yang ada di M6L1-nya. Ada penempatan awal. Bentar. Kita langsung pindah ke nomor 2. Ini kan sprite 1-nya dipakai ya? Nggak dipakai. Yang dipakai yang snowflakes-nya aja. Boleh Asyam hapus dong? Boleh. Kalau yang nomor 2 ini, kalau Asyam mau nambahin karakter lain, boleh Asyam. Kalau Asyam punya ide. Karena nomor 2 ini nggak pakai automatic check. Mister yang ngoreksi. Iya. Oh, sebentar. Mister masih ngelihat yang nomor 1 nih. Yang nomor 2 belum di-share screen sama Asyam. Ya, Asyam soalnya memang lagi pakai yang nomor 1. Oh, pakai nomor 1. Kirain. Oke. Berarti nanti Asyam ganti. Kan agak nge-freeze sebentar itu lagi ngeganti ya, lagi ganti tab berarti. Oke, siap. Kita ke variabel, blok ya, buat ini namanya blok. Blok. Oke. Blok itu sebagai fungsi. Mantap. Salah. Setup, oke. Kita buat dulu. Tampilan mana nih? Sembunyikan nih. Sembunyikan. Artikel full. Ntar full itu ulangi sampai kok bisa? Bentar. Kok bisa gini? Oh, yang hijau dulu. Operatornya. Jalan ini operator. Yang lebih kecil apa lebih besar ya? Bentar ya, sampai ketukar terus. Oke. Ini lebih kecil, berarti salah.
Posisi Y mana nih? Posisi Y Mister ya. Karena kan yang ada di bawah kan. Kalau atas bawah kita ngomongnya Y. Ini 200 ya. Harusnya 200 kan? Oh, minus. Oh, maaf, Mister salah. Nah, kok gitu? Agak digeser ke kiri. Nah, sip. Terus minus 70, minus 170, sama minus 80. Oke. Terus ubahnya sebesar 5. Bentar, Asyam. Cara biar sembunyiin ya, Mister. Ya, boleh. All juga ya, Mister. Oke. Tapi tuh file-nya belum selesai ya dalam code-nya itu. Tahu? Oh Oke. iya. Kurang dikit lagi code-nya. Ubahnya sebesar. Boleh apa aja ya, Mister? Boleh. Oh. Yang dia bisa jalannya turun ya. Nanti kan dia harus jatuh dari atas ke bawah. Loh, kok ke situ sih ngezoomnya? Digeser ke kiri. Hah? Itu kan ada scrollnya tuh, Asyam di sebelah kirinya. Nah, Bentar. Asyam buat dulu yang di sebelah kirinya. Itunya, komennya. Taruh aja atas Kok gak sembarang. bisa sih? Ditaruh sembarang komen dulu. Bisa nggak? Mau ininya kok ngezoom ke situ terus? Iya, karena ininya, apa itu namanya? Si komennya cuma ada 2 di situ. Coba ditaruh sebelah kiri komennya. Ada sembarang komen. Ditaruh di sebelah kirinya, jauh ke kiri. Nanti dia akan ngezoomnya juga bisa ke kiri tuh. Makanya pakai bendera hijau dulu. Ambil bendera hijaunya. Taruh sebelah kiri. Nah, habis itu ntar di zoom. Kan dia hilang nanti. Ngezoomnya ke situ. Nah, ya kan? Iya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, yang ini ikut. Nah. Pindahin dulu biar kelihatan semua. Oke. Kita pakai extension itu ya. Apa? Ada pakai extension pena itu sebenarnya extension. Jadi kalau di Scratch biasa tuh dia sebelumnya nggak muncul kalau nggak kita Nah, install. diginiin kan? Nah, iya. Jadi kalau nanti Asyam pakai Scratch biasa, Asyam harus install dulu pen extensionnya. Kalau di Scratch yang biasa di web itu nggak muncul langsung. Iya. Oh, ini nih yang ada di waktu itu dipakai di sekolah Asyam. Sama ini nih yang Lego. Lego, iya. Udah sampai ke Lego berarti ya yang punya sekolahnya Asyam ya? Iya. Widih. Sebenarnya itu kan robotik. Nah, ada 2 yang beda, robotik sama coding. Jadi yang coding itu program robotnya, habis itu dites. Nah, yang robotik yang ngebuat robotnya. Oh, yang nyusun robotnya yang bagian robotiknya berarti yang kayak Iya. yang masang motornya, masang legonya itu ya? Iya. Oh, mantap. Tapi Kak, aku kan itu pulangnya udah sore, jadi ya pulang jam 6 lah. Jam 6 dan pulang dari jam 4 sampai jam 6 2 jam pegel duduk doang di atas kursi pegel. Asyam ikut yang robotik apa yang codingnya di sekolah? Asyam waktu itu Asyam bilang, ayah aku mau coding ya. Nah, habis itu kata ayah nanti ulang lagi ke Scratch.
Iya. kata ayah. Oh, Nah oh. ternyata enggak, ya udah aku udah ngambil ekskul lain. Oh. Ya, ya. Oke. Waitnya berapa menit? Oh tunggu, Tunggu. bentar, ada ide. Apa yo? Boleh. Idenya boleh dikeluarin semua nih yang di nomor 2. Bentar. Nih, Koma. Kalau mau kasih koma itu di depannya di 0 yang pertama, 0 koma gitu. oh Nah, koma. kok bisa kok? Pakai titik. Itu pakai titik apa pakai koma, Syam? Nah, pakai Oh titik. Wah, cepet banget tuh nanti. Badai salju nanti. Heeh. Kan ini nggak bilang harus secepat apa. Iya. Oke, belum mulai karena aku belum selesai. Oke, aman. Aku hapus kalau ini. Itu nanti. Udah, yang nah tinggal yang ketika aku mulai sebagai clone. Mm-mm. Ketika aku gak ada misal Kenapa? ketika Yang di itu kontrol. Di bagian kontrol itu ada kan? oh, Ketika. Iya. kukira di kejadian loh. Kan. Soalnya yang blok-blok bagian atas itu biasanya cuma ada di balok saya sama si kontrol. Pergi ke X. Oke? Terus dikit lagi. Bentar. Acel lagi ngecek dulu ketik. Pergi ke ini. Terus operator pilih acak. Kan itu minus 80. Habis itu bisa sampai minus 70, 170. Berarti gini. Boleh, mantap. Jadi sebarannya lebih lebar ya. Oke. Tampilkan. Kanan tampilkan. Pertama ada fall. Habis itu cap. Oh, cap itu artinya apa, Mister? Cap itu kayak buat stem gitu loh. Jadi menggambar. Jadi sprite-nya itu digambar di kanvasnya ini. Makanya bentuknya kayak bentuk klonnya. Hapus clone. Iya. Di bagian setelah dicap. Jadi nggak numpuk. Kenapa itu kok di atas? Nyangkut, Asyam. Nyangkut. Apa? Nyangkut ininya. Karena Apa yang bikin nyangkut coba? apa? Fungsi apa yang tadi Asyam buat biar si saljunya turun di fungsi fall. Nah, coba dicek. Ada yang kelewatan nggak? Nggak ada. Ubah Y sebesarnya kalau dia pingin turun harusnya nilainya gimana? Astagfirullahaladzim. Nah, widih, badai salju ini, Bang.
Itu Ulang lagi tuh. titik yang terakhirnya itu Asyam. Jangan dikasih titik Apa? lagi. Tadi kan Asyam ngetiknya kan 0,00000 titik satu. Jadi titiknya ada dua, titiknya satu aja. Nah, 01 gitu. Itu cepat banget tuh nanti kalau kayak gitu. Wih, lewatan. Sampai hilang nanti itu ya gambarnya. Satu. Oke. Masih pelan kok. Oh, masih pelan? Oh, untuk maksimum speednya nggak sih, Mister? Tunggu. Oh, itu pelan gara-gara voltnya itu cuman -5, Syam. Coba tambahin. Besar. Maksudnya turunnya biar cepet gitu kan Asyam kan maunya. Jadiin ubah Y sebesarnya jadi tinggi. Nah. Kalau mau lebih cepet lagi, gedein lagi. Kok cuma dikit? Di sampai berapa ininya? Forever kan? Iya, forever. Nah, Oh, berhenti. nggak tahu. Apakah nge-lag? Atau jangan-jangan memorinya ya? Mungkin ya, dibatasin ya? Nggak kuat. Iya. Nggak kuat tadi aku ngetiknya. Nah, Ini setiap tapi saat. Nah, kalau 1 detik dia terus tuh, nggak berhenti-berhenti tuh. Mungkin iya, karena 1 detik kan 0,0001 kecil banget, jadinya dia nggak kuat lagi udah. lo ada sendiri sih. Nah, kan berhenti langsung kan? Kalau nggak ada Putus jedanya, sendiri. kalau nggak ada jedanya dia kayaknya ada batasannya, biar nggak ini, biar nggak nanti ngeheng. Kalau Oh satu-satu iya, iya. dia awet tuh kan, jadi sistemnya nggak bikin boros. Oke, mantap. Ada mau ditambahin lagi nggak sama Syam tuh? Nggak. Nggak. Oke, jangan lupa disimpan ya. Iya. Simpan dulu. Habis Simpan. itu kita masuk ke bagian yang bonus. Asem kayaknya Kenapa tuh? Ada mau ditanyain? enggak. Asem sebenarnya udah ngerjain. Oh iya udah. Wih, mantap. Berarti tinggal nomor 2 dong. Jadi ini kebayang nggak Asyam maksudnya apa? Jadi ini nih ada permisalan kelas. Kalau ada bunglon, berarti nanti dia harus bisa ada yang berubah warna. Kalau ketemu yang kelasnya bentuknya balon, maka dia bisa berubah ukuran. Nah, kalau kelasnya yang bentuknya amuba itu, yang kayak bentuk segitiga, apa itu bentuknya kayak penyet-penyet gitu. Nah, itu dia bisa berubah bentuk. Nah, kalau di situ ada amuba dan balon. Amuba tadi apa? Berubah bentuk. Balon itu ukurannya berubah. Berarti ada yang berubah bentuk sama ukurannya berubah. Yang mana? Gini. Ya, yang atas udah benar. Sekarang yang nomor 2. Bunglon dan amuba. Bunglon itu berubah warna. Amuba itu berubah bentuk. Udah benar. Kemudian amuba atau balon berubah ukuran dan atau bentuk. Kalau amuba tadi berubah ukuran. Gini benar, Mister. Nih gini Mister. Iya. Bunglon itu kan berubah warna. Nah dari 3 ini yang berubah warna itu cuma 1. Ini. Nah terus amuba dan balon. Terus ada balon yang berubah bentuk itu cuma ada 2, sama 2. Kan itu berarti itu yang ada untuk 2 balon ya. Jadi bunglon sama amuba udah ada ya. Amuba dan balon dulu yang mana? Oke, ini balon dan amuba dulu. Ya, udah ada benar. Terus lanjut. Gini benar. Nah, jadi gitu kebalik tadi, ada nggak? Bentar. Bayang nggak? Ukuran dan bentuk.
Jadi yang berubah ukurannya itu kan berubah bentuknya kan segitiga, kotak, dan bulat. Oke. Widih, Ini beres cepet nih. menggambar ya. Nah, sekarang bonus. Udah gak usah gede-gede. Dia gede banget. Stepnya. Satu. Duh. Tuh, tinggal kan. Keren. Coba 175. Terlalu besar. Terlalu besar. Bentar kalau digedein. Enggak. Wow, masih kotak. Enggak bisa. Oh, astagfirullahaladzim. Tadi Asya ngetiknya 1750. Masih terlalu besar 175. Oke. Tadi kehapus. 150. Lalu Dikit lagi. berarti 105. Kayak diamond ya lama-lama bentuknya. Ya ini kotak. Ini kotak. Udah 100 memang paling pas. Pas ya. Oke. Nah, ini kalau Asya mau coba yang bagian bawah-bawahnya tuh ada berbagai macam bentuk. Nggak usah. Nggak usah. Oke. Kalau udah jangan lupa disimpan. Oke, sip. Berarti udah clear semua dong ini yang course-nya ya? Iya. Oke, mantap. Nah, sekarang Mister mau tunjukin project yang nanti akan kita buat dengan clone ya. Sekarang Mister mau coba share screen dulu ya. Oke, Mister. Asam kelas. Kenapa? Asam kelas dulu pada. Oke, siap. Mister mau tunjukin dulu kira-kira nanti kita akan buat projectnya apa. Nah, nanti kalau Asyam punya ide project yang lain juga nggak apa-apa. Nanti kita akan buat projectnya sesuai dengan apa yang akan mau kita sepakati bersama. Nah, ini dia ada contoh projectnya. Nah, sekarang Mister mau klik satu-satu dulu. Yang turun salju tadi udah ya. Turun salju kan tadi yang di tugasnya. Nah, terus yang snake. Nah, ini snake itu yang ini dia. Mister mau share screen dulu. Nah, terlihat nggak udah snake-nya? Kelihatan ya? Nah, ini kalau di play, jadi nanti kita projectnya bisa buat kayak gini nih Asyam. Jadi ada kayak permainan ular-ularan yang ada di HP jadul dulu. Mana? Ya, muncul nggak di situ? Udah? Iya. Muncul? Nah, kayak gini. Jadi kalau dia makan kotaknya, dia akan makin tambah panjang. Ini pakai clone nih. Nih, ini yang pertama nih. Game yang akan kita bisa misalnya mau dibuat project sama Asyam. Atau Asyam punya ide yang lain, boleh. Dia unlimited nih Asyam. Jadi kalau dia makannya makin banyak, ya makin panjang dia. Nih, kayak gini. Asam mau ngebuat kayak ginian, tapi dengan itu. Jadi kalau misalnya kena tembok gak mati. Nah, kalau kena tembok gak mati, ntar gimana dong? Hilang dong nanti gambarnya. Mantul lagi loh, Mister. Oh, mantul. Mantulnya langsung misalnya kayak sini ya. Mantulnya langsung ke kanan ya? Iya. Oh, berarti kalau mantul ke kanan tapi kena ekor mati dong. Bukan gitu loh, Mister. Mantulnya itu misalnya ya.
ininya itu Asyam mau ngebuatnya itu bisa diagonal juga. Jadi kalau mantulnya itu kalau kena ekor udah kehitung mati. Oh, Yang kehitung mati itu kalau misalnya satu map ya, heeh. dia udah gak bisa gerak lagi matinya. Oh, berarti kalau kena ekor dia nggak mati, tapi mantul aja. Iya. Oke. Nah, ini yang contoh yang pertama nih, yang ular, ya snake kan, snake ular kan. Nah, sekarang Mister mau tunjukin yang contoh kedua. Contoh kedua mana tadi? Ada yang mana tadi? PowerPoint Mister. Nah, ini dia. Bot bom. Dia botnya bisa kayak Betul. Bomberman. Bentar, bisa Apa tuh? ngasih yang ular. Hah? Bisa ngasih share yang ular. Oh iya, belum muncul. Mister masih mau klik dulu. Sebentar. Oke. Ini Mister mau ulang lagi. Share this tab. Oke. Nah, ini misalnya Mister Play ya. Jadi, dia misinya adalah menghancurkan apa ini? Grass. Grass itu apa? Rumput ya. Rumput yang warna hijau. Cara ngasih bomnya dipencet spasi. Leduk. Boom. Boom. Wah, tuh Nah, sangat pernah main Bomberman nggak? Asyam? pernah. Nggak pernah? Ada Asyam. Kayak gamebot kecil, Asyam ada gamebotnya. Iya, game kecil itu kan game lama Tapi banget. Asyam kesel aja tiba-tiba waktu lagi gerak, tiba-tiba entah kenapa nge-lag gak bisa gerak, habis itu mati kena bom. Nah, ini misinya menghancurkan apa ini? Seingatku di game Android ada gitu namanya bomber apa gitu. Kayak game Bomberman bisa ngejatuhin bom, habis itu nanti dipukul ke lawan. Iya, Dua-duanya itu iya ada yang nanti kayak gitu. lawan berkurang gitu. Iya, bener. Nah, ini yang game Bomberman nih. Kalau Asyam nanti misalnya ada ide juga nih, pilih yang mana nih? Kalau tadi kan ada Snake, ada Bomberman. Nanti pilih ya yang mana yang nanti kita akan coba susun. Nah, nanti di minggu depan kita mulai. Asyam nanti kalau ngebuat ini nanti Asyam mau nambahin secret code kalau misalnya mencet M bakal munculin satu bom yang area radiusnya itu ya bukan 5 Kalau kali 5. Oh, kalau ini kan cuman bulat doang ya. Berarti ntar radiusnya bisa kayak ke kiri, ke kanannya tuh 5 kali 5 gitu. Sama ke bawahnya 5. Wih. Boleh. Oke, ini yang contoh keberapa tadi? Kedua. Nah, sekarang Mister balik lagi ke PowerPoint-nya. Ada contoh terakhir. Burung bergulir. Nah, ntar Mister mau klik dulu. Klik. Bergulirnya mana ya? Ini dia. Stop. Share screen. Nah, kalau ini kayak kita itu apa ini? Kayak menghindari rintangan gitu, Asyam. Tapi dia bisa bergerak gini layarnya tuh. Jadi semua rintangan yang ada di bawahnya ini rintangan nih. Ada kayak spike, ada kayak petir, Flappy Bird ya? kayak Flappy Bird modelnya. Tapi kalau Flappy Bird kan dipencet-pencet tuh. Ini enggak, dia terbang aja biasa. Nah, kalau nanti mau buat yang Flappy Bird, boleh tuh Asyam. Jadi misalnya ini kan kayak gini modelnya. Tapi kalau Asyam mau yang Flappy Bird, boleh juga. Jadi idenya bebas. Nah, jadi ada 3 contoh nih. Nah, kira-kira nanti ke depannya kita mau buat yang mana nih? Bentar, ini tadi belum selesai ya. Mister mau selesaiin coba. Ini naik, turun. Kalau kena laut juga dia meninggoy. Kena matahari juga meninggoy. Ini gambarnya kayak gambar anak-anak ya. Gambar TK nih. Tapi nggak apa. Ini adalah karya contoh saja. Nanti diperbaiki lagi. Nah, dia tujuannya untuk sampai ke pasangannya. Oke, kalau udah menyentuh nanti dia ada gambar menang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang Mister balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Balik lagi ke sini. Tara. Nah, itu adalah contoh-contoh model yang nanti kita bisa buat di project akhir kita. Ini kan di project clone ya, maksudnya yang project clone. Kan nanti kita setiap pertemuan di modul itu kita akan ada project. Nah, kalau dari 3 ini, Asyam lebih prefer kemana nih Asyam? Atau Asyam punya ide sendiri? Yang pertama. Yang Snake? Yang mana? Yang Snake atau enggak yang Bomberman? Oh, Snake atau Bomberman ya. Kalau yang kayak Flappy Bird tadi? Enggak.
Masih bingung. Ya udah, nanti coba nanti kalau yang sekarang nanti misal kayak kita kayak mau buat snake atau kita mau buat bot bomberman dan sebagainya, kita akan coba mulai dari besok. Jadi kita akan coba rencanakan yang tadi Asyam bilang, misalnya snake-nya nanti bisa dibuat pantulan dan sebagainya, direncanain dulu. Nah, nanti kalau pas waktu hari hanya kita akan coba susun bareng-bareng dengan kondisi defaultnya dulu, snake-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan coba buat di custom seperti yang ide-idenya Asyam. Nah, itu bot bomnya tadi juga belum selesai itu sebenarnya. Jadi dia belum ada, kalau dia berhasil menghancurkan yang grass hijaunya itu belum ada menang, belum ada poinnya. Nanti kita bisa tambahin tuh satu-satu. Snake-nya, bot bomnya dan sebagainya. Kalau nggak salah, bentar, Mister mau cek dulu ya. Lesson untuk buat projectnya itu berapa minggu ya? Satu. Wait. Ini lesson 6. Oh, 2 minggu ya berarti ya. Ini minggu ke Iya, 2 minggu. Minggu depannya lagi, habis itu kita presentasi. Berarti ada 2 minggu. 2 minggu kita bisa menyusun gamenya. Oke, nah ini turun salju tadi udah. Nah ini untuk yang clone. Oke, Mister akan coba jelasin dulu terkait dengan yang clone tadi Asyam sudah buat. Jadi clone tadi Asyam sebenarnya dia akan selalu mewarisi sifat-sifat yang ada di sprite aslinya. Makanya tadi kalau kita buat sprite aslinya itu height, maka dia clone-nya juga ikut height. Jadi Mister mau coba sekalian contohin ya, biar kebayang. Jadi ini nanti mewarisi sifat-sifat itu maksudnya seperti apa? Jadi kayak gini. Mana tadi ya? Nih, misalnya Mister punya gambar kucing. Apel deh. Kenapa? Nah, oke, ini ada apel. Nah, pada saat apel ini terlihat seperti ini, kemudian Mister Clone dengan menggunakan komen yang tadi dikontrol tadi ya, create clone of myself. Jadi ketika Mister Clone, kemudian Mister taruh when I start as clone, Mister mau geser ya posisinya misalnya. Gesernya jadi ke go to X-nya, X-nya jadi 20 deh. Nah, saat ini Mister Running, ini Mister Hide dulu. Oke, Mister Running lihat. Nah, dia akan muncul sama, kelihatan. Ini klonnya, ini aslinya. Tapi kalau ini tadi misalnya punyanya Mister yang aslinya itu kita hide, yang tadi Asyam kasih setup hide, nanti klonnya juga ikut hide. Nih, lihat Mister kasih hide di sini. When bendera hijau klik, Mister hide, kemudian create clone. Maka yang terjadi clone-nya adalah tara, hilang semua. Jadi kalau pingin yang aslinya hide clone-nya muncul, kita perlu yang tadi Asyam pakai tampilkan. Maka nanti akan muncul ini clone-nya. Ini bukan aslinya, aslinya nggak ada. Aslinya lihat di sini, hide. Jadi kalau ini dihidupin, aslinya tuh di sini. Nah, jadi itu yang dimaksud mengikuti sifat aslinya. Begitu pula kalau nih misalnya kita ganti warna. Kita pakai change color nih. Effect by 25. Kita ganti warna. Ini height-nya Mister ilangin dulu. Kemudian Mister ganti warna jadi pakai range-nya 25. Nah, ini ya. Ganti warna yang coklat nih. Apa ini? Warnanya apa? Berubah warna dari merah jadi warna kayak orange ini ya. Nah, dia juga akan ikut. Jadi kalau ini kondisinya di on, nah bentuknya kayak gini, maka dia bentuknya juga sama. Kalau ingin kita ganti, maka kita gantinya di sini. When I start as clone. Misalnya kita ganti warnanya lagi, change colornya nggak lagi 25, efeknya ganti 100 misalnya. Maka nanti dia warnanya yang aslinya itu adalah geser agak kanan. Warnanya orange, sekarang yang satunya warnanya biru. Jadi kayak gitu. Dia itu maksudnya seperti itu. Kalau dia yang dimaksudkan di PowerPoint-nya itu oke, ini Mister udah muncul. Oh, oke.
Ini Mister munculnya di ini nggak sih? Di codingannya Mister apa di PowerPoint-nya Mister Asyam? Oh alah, Masya Allah. Mister lupa belum share screen yang di ini ya. Oke, Mister coba ulangi lagi ya. Tadi yang dimaksudkan di PowerPoint mewarisi itu adalah kondisi aslinya si ininya ya, si apelnya. Kalau apelnya warnanya orange, maka dia juga akan warna orange kalau nggak dirubah apapun. Nah, ini kan contohnya nggak dirubah nih. Sekarang Mister coba running. Tuh, warnanya orange sama. Ini klonnya nih yang sebelah kanan, ini yang asli. Tapi kalau kita ganti klonnya, misalnya ganti warnanya seperti ini, kita ganti efeknya by 100, maka dia juga akan berganti warna. Jadi yang berganti itu cuman yang klonnya aja, aslinya nggak berubah. Maksudnya aslinya tetap warna orange, yang klonnya bisa berubah. Itu ya, contoh untuk yang dimaksudkan di sini, klon mewarisi sifat-sifatnya dari si sprite asli. Mau dia posisi, arah, kostum, dan sebagainya. Kostum itu yang di tab ini ya, di tab atas ini ya, seperti biasa di kostum ini. Ada banyak kostum, kalau ada banyak kostum, misalnya dia pakai kostum 2, maka dia klonnya juga pakai kostum yang kedua. Oke, nah sekarang balik ke sini. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan dengan komen clone. Pada saat yang sprite utama, itu biasanya kita gunakan yang bendera hijau diklik. Nah, pada saat bendera hijau diklik, kita biasanya akan menginstruksikan untuk membuat clone. Mau itu dia sekali pembuatannya, atau mau pakai forever. Misalnya kayak tadi yang Asyam buat pada saat menggunakan, membuat project salju turun, kemudian sama yang apa tadi, daun ya, daun yang berguguran. Itu pakai ketika bendera hijau diklik, kemudian kita buat create clone of myself-nya dibuat forever. Jadi dia akan terus turun. Nah, setelah itu, setelah kita menggunakan create clone myself tadi, baru kita akan kontrol dengan menggunakan when I start as clone. Nah, itu baru dikontrol dalamnya. Bisa turun dan sebagainya. Nah, itu bisa dikontrolnya di situ. Nah, di antara event-event yang ada ini, kalau ketika bendera hijau diklik itu hanya untuk sprite utama. Dia nggak akan ada hubungannya sama clone. Tapi kalau ketika sprite ini diklik, itu bisa ada hubungannya yang pertama sama sprite utama, atau yang sama satu clone. Kecuali kalau yang ketika pakai tombol, misalnya kita menggunakan spasi, A, S, D, W, dan sebagainya, WASD, nah itu kita bisa gunakan untuk semuanya. Mau itu sprite utama, mau itu buat clone-nya juga. Jadi kontrolnya itu bisa berbagai macam, tergantung dari bagaimana kita mau membentuk code-nya, kebutuhan gamenya seperti apa. Nah, ini tadi yang tadi Mister jelaskan, dan Asyam tadi juga udah mempraktekkan dengan sangat bagus banget saat dia mulai clone-nya, jadi harus ditampilin dulu karena kondisi si aslinya dia posisinya hide. Supaya clone-nya nggak hide, maka Asyam butuh yang namanya komen tampilkan. Yes, benar banget. Karena tadi ya sifatnya dia akan mewarisi yang ada di orang tuanya atau yang aslinya tadi. Nah, kalau di PowerPoint ini Asyam kita nyebutnya itu pembuat clone-nya itu disebut pabrik. Jadi yang tadi Mister bilang pabrik itu istilahnya dari sini, tapi sebenarnya yang tadi Asyam bilang ibaratnya ini aslinya, kemudian Asyam copy gitu kan, kayak kita mau buat, kita mengcopy dokumen gitu di mesin fotokopi kan ada aslinya tuh sama ada kopiannya. Nah, itu. Jadi yang pabriknya itu adalah yang masternya itu maksudnya. Oke, nah ini membuat clone dari diriku ini, coba ya kita lihat ya, kita kembali ke code-nya lagi. Kita mencoba explore ya, sekalian kita explore di sini. Create clone of myself ini itu bisa berbagai macam ya. Jadi kayak gini. Misalnya Mister komennya ada di Apple. Apple itu kan berarti kan yang myself ya. Kemudian Mister buat lagi misalnya nih ya, ada banana. Yang Mister clone itu nggak cuman bisa apel doang. Kalau Mister klik di sini, misalnya bananasnya yang Mister akan clone, maka ketika ini Mister running, yang terjadi adalah yang di clone itu adalah banananya. Tuh ada dua kan jadinya. Bayang ya. Jadi myself itu tuh opsional. Kalau Asyam ingin mengcopy dirinya sendiri, pakailah option myself. Yang ini tadi, create clone-nya.
Tapi kalau ingin mengcopy sprite lain, itu bisa gunakan nama sprite-nya. Di sini kan muncul nama sprite yang akan kita pakai. Kalau kita masukin banana, ya dia akan muncul banana. Sprite 1, snowflake, ini kan muncul semua. Myself ini adalah si Apple itu sendiri. Jadi tidak hanya berhenti pada pilihan myself doang, karena ini ada drop down-nya nih. Oke ya. Jadi itu hal yang bisa dieksplor. Jadi kalau teman-teman kalau Asyam ingin mencoba untuk buat game tapi dia nggak ngeklon dirinya sendiri tapi ngeklon musuhnya misalnya dan sebagainya, bisa banget. Kalau misalnya mau buat game pesawat zaman dulu yang pakai Nintendo, yang ada pesawatnya yang di atas bergerak, kemudian kita tembak dari bawah itu, nah itu bisa juga tuh. Jadi klonnya bisa dari yang atas pesawat itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Nah, ini tadi yang bagian ininya ya, pabriknya atau master clone-nya. Nah, ini tadi yang udah kita coba buat, yang di bagian apa tadi? Snowflakes-nya udah selesai. Nah, ini terkait dengan yang di apa tadi ya? Uji dirimu tadi ya, kalau nggak salah ya. Yang di bagian terakhir, periksa dirimu. Oke, yang soal periksa dirimu. Jadi, yang tadi ada bunglon, ada amuba, ada balon, itu biasanya kita nyebutnya adalah kelas, Asyam. Jadi kan tadi kan kita udah ngebahas clone nih. Nah, clone itu sebenarnya membawa fitur kelas. Kalau di Python dulu itu kita pernah buat kelas tuh, Asyam, pada saat kita membuat Dragon Cast and Warrior. Sama konsepnya. Yang guys, oke. Kita akan coba review sekalian di sini. Jadi kelas itu adalah suatu model. Nah, ibaratnya gini, kalau kita punya kursi, pasti punya apa? Sandaran, punya kaki kursi. Punya kaki kursi. Sama? Satu lagi? Asuransi. Sama asuransi? Nah, iya kan? Kalau misalnya kursinya rusak. Oh iya, boleh. Sip. Asuransi garansi. Maksudnya ini kalau garansi kalau misalnya ada kerusakan ya. Oke, makanya Mister bingung asuransi apa nih. Oke. Jadi itu adalah modelnya. Tapi kalau kita ngomong bentuknya kan bisa macam-macam ya. Misalnya sandarannya ada yang pakai busa, ada yang nggak pakai busa. Tapi kan itu namanya sandaran. Terus ada yang kalau kita ngelihat kaki-kakinya ada yang pakai roda. Ini kan contohnya ada yang nggak pakai roda. Tapi itu tetap namanya. Ini sih pakai roda. Kalau saya punya pakai roda ya. Nah, berarti masing-masingnya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tapi secara umum modelnya ya bentuk kursi itu kayak gitu, punya kaki, punya sandaran. Terus kalau tadi ya ada. Oh, jadi misal kelas itu kayak minimal itu harus ada apa gitu? Bener. Standarnya. Yes. Jadi kelas itu punya standar sendiri yang pasti dipunya. Nah sekarang nih kalau Mister mau contohin, kalau kita nyebut mobil, kira-kira kelas yang pasti dipunya oleh mobil itu apa aja, Syam? Kalau ini kan kursi. 4 roda. Apalagi? Kursi depan sama minimal ada 2 kursi belakang. Oke, nah jadi itu pasti punya kan. Nah sekarang kalau kita ngomong misalnya kayak sama atap biar gak kehujanan. Oh iya boleh sama atap. Gak semua. Nggak semua, tapi kan secara umum bentuknya kan kayak gitu ya. Iya. Nah cuman ketika kita ketemu bajai, masuk nggak dia mobil? Bajai. Bajai yang kayak mana? Bajai yang rodanya cuma 3, yang warna biru atau yang warna merah? Bajai itu udah kayak dimodif gitu. Jadi masuk nggak disebut mobil? Enggak. Enggak, karena masuk. Kenapa masuk? Karena itu kan kata Mister. Kalau misalnya kita ngebuat clone ya, orang itu kan ngikutin yang kayak aslinya. Berarti sama aja. Nah, abis itu kalau yang itu dibuatnya udah dimodifikasi. Jadi bannya dihilangin 1 jadi 3 ya? Dimodifikasi. Oke. Jadi bannya istilahnya sama Asyam yang awalnya 4, oke kita modif bannya cuma 1 aja di depan. Sekarang bannya cuma ada 3. Oke, nggak apa-apa. Yang kayak gitu juga bisa. Kita bisa melakukan itu dengan menggunakan kalau di Python
itu metode. Nah, ini kenapa Mister sampaikan karena Asyam kan udah belajar Python nih sebelumnya, Mister akan review dikit. Itu disebutnya metode. Nah, kalau di Scratch namanya yang tadi pakai kode ketika aku start sebagai clone. Nah, itu kita bisa buat oke, rodanya tadi ada 2 depan, jadi sekarang roda satunya aku hilangin, tinggal satu aja. Bisa pakai itu. Jadi itu adalah metodenya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, ini contohnya nih. Ada dudukannya. Kalau di sini nih, contohnya yang wajib ada adalah dudukan, sandaran, Dudukan. sama satu lagi kaki. Dudukan sama apa tuh kayak besinya gitu, besinya. Nah, Penopang. penopangnya. Nah, tapi bentuknya kan kalau Asyam lihat beda-beda tuh. Sama kayak tadi kan ada bajai, ada Ferrari yang nggak ada atapnya gitu kan. Ada yang kalau mobil biasa ada atapnya dan sebagainya. Itulah salah satu hal yang bisa kita buat dengan menggunakan kelas. Nah, kelasnya tadi ibaratnya kayak tadi. Yang tadi sih disampaikan, yang dikerjakan oleh Asyam bagian periksa dirimu. Nah, kelas yang udah dijadikan suatu objek, yang udah diinisiasi, itu namanya objek. Jadi clone itu kita nyebutnya objek atau sprite clone. Jadi ketika kita udah buat dia, udah nggak sebut lagi kelas, tapi sebagai objek. Sama kayak kita kalau udah kita punya kelas mobil misalnya, terus kita buat jadi Avanza, kita buatnya udah bukan lagi ngomong mobil, tapi ini Avanza. Oh, ini adalah Terios. Jadi dia punya ciri khas masing-masing. Oh, ini bajai. Oh, ini Ferrari. Gak lagi secara umum disebut. Nah, kayak gitu. Jadi kebayang ya, kelas, objek. Nah, kayak spidol. Kayak spidol lah, dibuat mau macam-macam variannya. Ah, iya. Betul. Nah, itu. Nah, ini contohnya tadi. Kalau ketemu bunglon, balon, ambu. Nah, dia punya karakteristik yang selalu unik. Kelas bunglon punya warna, punya kelas sendiri. Iya, betul. Sifatnya punya sendiri-sendiri. Jadi pasti kalau kita ngomong yang di kehidupan sehari-hari lah contohnya. Kalau ada kendaraan atau mobil sama sepeda kan pasti berbeda tuh sifatnya. Ya, seperti itu. Mirip. Jadi kalau sepeda bisa ada pancalannya, kalau si mobil ya nggak ada pancalannya. Ngapain pakai pancalan? Ya apa tuh pedal ya kok pancalan. Oke, nah ini dia. Ini yang tadi gambarannya ya. Kalau bunglon dia berubah warna, tapi bentuknya sama. Nggak ada sama sekali yang berubah bentuknya. Kalau balon, warnanya sama, ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, besar, sedang, dan sebagainya. Nah, kalau yang amuba, itu dia berubah bentuk. Warnanya sama. Bisa jadi bulat bentuknya, segitiga bentuknya, atau segi 5, diamond, dan sebagainya. Tapi warnanya sama. Dia agak akan berubah warna dan ukuran. Cuman merubah bentuk aja kayak gitu. Nah, jadi asalkan kita ngebuat code, habis itu kita bisa nge-codingnya, kita bisa ngebuat kayak punya variasi. Betul. Itulah kalau di Python menyebutnya pakai metode. Nah, kalau di kita menyebutnya pakai when I start as clone. Variasinya di situ deh. Mau Asyam kasih warna lain, mau Asyam kasih bentuk lain, kostum lain tuh boleh. Nah, sekarang sama kayak gini deh. Kalau kita punya balon sama kameleon tadi apa? Bunglon, berarti si kotak ini contohnya jadinya bakalan apa nih, Asyam? Yang apa? Kalau balon sama bunglon yang ada di slide Mister. Berarti kotak kecil, kotak sedang, kotak balon itu sifatnya kotak kecil, kotak medium, sama kotak yang gede. Tapi warnanya bisa beda-beda. Warnanya kayak misalnya biru, kuning, biru atau kuning. Oke, mantap. Good, nice. Jadi dia tetap kotak. Nah, sekarang yang ini. Amuba sama bunglon. Dari lingkaran kuning. Ini kan kuning gede, berarti bisa jadi kotak atau segitiga gede dengan warna kuning atau merah atau biru. Mantap. Jadi bisa berwarna-warni dan bentuknya bisa beda-beda. Oke, good. Oke, nice. Selesai. Nah, ada yang mau ditanyain nggak dari Asyam? Udah kebayang semuanya? Nggak ada ya, clear ya. Oke, kalau udah clear, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi, minggu depan kita akan coba mulai membuat projectnya seperti yang tadi Asyam sampaikan. Berarti kita mau project yang Snake aja? Atau masih Asyam berpikir-pikir dulu?
Asyam lagi mikir dulu. Oke, ya sudah. Besok kita minggu depan kita ngobrolin lagi ya. Jadi ada nanti mulai minggu depan kita mulai setup projectnya, kita rencanain dulu semuanya. Mau apakah mau buat snake, mau buat apa tadi burung yang bisa bergerak, atau pakai Flappy Bird tadi. Asyam kalau mau pakai Flappy Bird, atau pakai Bomberman. Nah, yang tadi kita pelajari, kita udah belajar terkait dengan clone. Kita coba simulasi clone dari tadi contohnya menggunakan clone untuk nurunin salju, clone untuk nurunin apa tadi guguran daun ya kan, daun kering dan sebagainya. Iya. Dan itu wajib digunakan sebagai kok wajib digunakan? Penggunaannya itu dimulai dari when I start as clone, clone of myself, kemudian baru disetting dari when I start as clone. Oke, sampai sini dulu yang bisa Mister sampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Asyam sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bareng di Visual Programming pada modul 6 pelajaran pertama terkait dengan clone dan objek. Udah mantap banget pemahaman Asyam. Kita akan mulai lagi minggu depan untuk membuat objek kita dan membuat project kita sampai 2 minggu depan. Terima kasih Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Malam. See you next week. Bye, Mister. Bye-bye.